Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Ya, kembali lagi di podcast Majas dengan saya Risa Nisrina, mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 10 Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Dan bersama saya Ustadz Elang Bahrudin SAG MA. Baik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perspektif Al-Quran yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi di sekitar kita. Jadi gini Ustaz, kan kita di Indonesia ini seringkali mendapatkan banyak berita mengenai banyak bencana yang ada di sekitar kita. Contohnya ada tsunami Aceh waktu itu 2004, Ya. terus juga ada banjir bandang yang ya banyak lah ya, di Jakarta apalagi kan. Terus juga bencana-bencana kayak gunung berapi yang itu juga secara ilmiah kan kita ring of fire ya, kayak misalnya dikelilingi sama banyak gunung berapi, jadi sering banget ada bencana gunung berapi. Terus juga gunung meletus ya. Terus ada bencana waktu itu teman saya nih bilang dia kan asalnya dari Palu. Terus dia cerita kalau misalnya dia mengalami kesedihan karena keluarganya yang ada di Palu mengalami bencana alam yaitu gempa yang besar terjadi. Nah, gempanya ini di internetnya saya cari ya, gempa di Palu gitu. Nah, muncullah pendapat-pendapat kalau misalnya gempa ini tuh terjadi karena hukuman dari LGBT dari warga di sana katanya. Terus juga mungkin saya jadi berpikir, adakah keterkaitan dari musibah yang terjadi di Indonesia ini dengan dosa? Apakah ini cuma secara alamiah terjadi, maksudnya musibah-musibah ini terjadi karena ulah manusia atau memang siklus alam, atau karena kita gitu, maksudnya dosa yang ini gitu, yang kita lakukan? Adakah perspektif Al-Quran yang membahas tentang itu? Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada podcast lanjutan ini. Berarti tema kita ya hubungan antara dosa dan musibah. Ya. Ya. Itulah kira-kira. Jadi hubungan antara dosa dan musibah. Memang begini ya. Beberapa waktu yang lalu dan juga mungkin nggak tahu nih di TV masih tayang apa tidak, itu ada pengajian ya, yang narasumbernya itu selalu mengatakan bahwa penyakit yang ada dalam diri kita itu selalu terkait, pasti ada dosa yang menyebabkan itu. Jadi misalkan gini, ada orang ya sariawan, nah kata si narasumber, wah itu karena sering ngomongin orang. Dosa gibah. Ada lagi sakit pinggul ya, nah itu dikatakan berarti ini melawan sama suami begitu. Artinya ada kesimpulan bahwa dosa-dosa yang kita lakukan ya, itu menyebabkan penyakit. Atau dalam konteks besar itu adalah musibah. Ya. Nah, pertanyaannya, benarkah itu? Ya. Baik, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang senada itu dengan bagaimana Al-Quran melihatnya itu. Karena bagaimanapun juga, sebaik-baik pendapat adalah Al-Quran. Karena itu dari Allah. Ya. Nah, sekarang mau kita cek ya beberapa ayat. Pertama surat 4 ya. Ayatnya 79. Ya, coba bisa dilihat tuh. Surat 4 ayat 79. Silakan kalau mau dibaca artinya. Ketemu? Ya, surat 4 ayat 79 kita akan lihat dasarnya.
Quran surah 4 ayat ayat 79. 79 ya. Artinya aja Kita dibaca. baca artinya ya. Pakai a'udzu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kebaikan, nikmat apapun yang kamu peroleh berasal dari Allah, sedangkan keburukan, bencana apapun yang menimpamu itu disebabkan oleh kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutus engkau, Nabi Muhammad, menjadi Rasul kepada seluruh manusia. Cukuplah Allah sebagai saksi. Nah, jelas ya. Jadi kata Allah, apapun yang kebaikan yang menimpa dirimu, kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, ya, itu datangnya dari Allah. Tapi musibah-musibah yang menimpa dirimu itu karena ada peranan kamu di sana. Gitu. Ada peranan manusia, human error-nya itu ada. Misalkan ada kecelakaan, ya, mobil, ya, mungkin tabrakan apa. Itu kalau diteliti, itu biasanya ada hubungannya dengan kelalaian dari manusia itu sendiri. Mungkin sudah tahu ya remnya itu belum sebenarnya atau sudah tipis gitu ya tapi nggak segera diperbaiki. Maka ketika berjalan ya ketika diinjak remnya ternyata belum benar akhirnya menabrak terjadi musibah. Nah, jadi kalau ngeliat ayat ini jelas ya peran-peran manusia itu sangat menentukan terhadap terjadinya satu musibah ya itu musibah termasuk alam ya. Iya. Alam sekitar kita ini kan perlu penataan, pemeliharaan, ada keseimbangan. Makanya kalau ada proyek-proyek membangun apalah di situ, itu ada namanya AMDAL. Jadi Ya, semacam analisis penelitian mendalam. dulu tentang kajian lingkungan, sehingga nanti terbaca itu bagaimana resapan airnya, bagaimana nanti pembuangannya itu dikaji, sehingga nanti tidak timbul musibah. Nah kalau asal tidak ada kajian itu sehingga memungkinkan untuk terjadinya ketidakseimbangan alam berakhir pada musibah. Nah, ada juga orang yang mengatakan, oh itu nggak ada hubungannya, itu murni kecelakaan manusia atau murni ya karena alamnya memang demikian. Bagi Indonesia itu apa namanya secara geografis itu ya rawan terhadap terjadinya longsor bencana kan gitu ya itu ada yang berpendapat demikian tapi kalau kata Quran betul bahwa semua itu memang ada hubungan dengan masalah manusia tetapi tidak akan terjadi ya tanpa izin Allah. Nah, artinya tidak semua musibah yang terjadi itu gara-gara dosa manusia. Ya. Tidak semua sakit yang kita derita gara-gara dosa kita. Kalau ya, kalau penyakit itu diakibatkan dosa-dosa manusia atau begini, kalau Allah itu menurunkan dosa, menurunkan musibah akibat dari dosa-dosa manusia, itu kata Quran habis semua manusia di muka bumi ini. Kenapa? Karena setiap manusia pasti punya dosa. Iya betul. Ya, coba lihat tuh surat 16 ayat 61. Ya. Quran surah 16 ayat 61. Ya, silakan dibaca. Surah An-Nahl. Seandainya Allah menghukum manusia karena kezaliman mereka, niscaya Dia tidak meninggalkan satu makhluk melata pun di atasnya, bumi. Tetapi Dia menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan dan percepatan sesaat pun. Nah, jadi kejawab. Kata Allah, kalau Allah menghukum manusia itu karena kezalimannya, nih, Allah menghukum karena kezaliman. Kalau hanya karena itu ya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkan oleh Allah. Kenapa? Ya karena rata-rata manusia punya dosa. Coba orang berbuat dosa langsung kena musibah, dosa kena penyakit, habis. Karena manusia itu rata-rata
memiliki dosa. Bahwa itu berdosa, betul. Manusia melakukan maksiat itu dosa, betul. Dan dosa pasti mengundang musibah. Tapi kapan musibah datang, Allah atur lagi. Ada yang ditangguhkan, gitu. Tujuannya apa? Sadar nggak dia? Tobat nggak dia? Ditunggu tobatnya. Kalau tidak, berarti nanti akan diberikan itu musibah. Di dunia, juga di akhirat. Tapi maksudnya tidak secara langsung. Ya, seperti itu. Kemudian kata Allah, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang ditentukan. Ya, ada waktunya, pasti terjadi. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Nah, kalau sudah panggilan yang terakhir itu datang, kematian, udah nggak bisa lagi minta ditunda. Gitu. Makanya begini, manusia itu ya, ada dua panggilan. Panggilan pertama, panggilan yang manusia itu bisa memilih antara memenuhi dan tidak memenuhi. Apa itu? Panggilan untuk beribadah kepada Allah. Ya, orang disuruh sholat misalkan. Kan orang bisa aja nolak, saya nggak sholat. Ya, bisa juga dia langsung melaksanakan. Itu bisa ditawar, bukan bisa ditawar. Maksudnya manusia masih bisa memilih untuk tidak melakukan, tidak memenuhi. Tapi kalau datang panggilan kedua, apa itu? Kematian. Nah, kata Allah, nggak bisa lagi, nggak bisa. Hari itu ya hari itu, nggak bisa diundurkan, nggak bisa dimajukan. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah punya kuasa. Kembali kepada tadi. Apakah ada hubungan? Ada. Jelas, setiap dosa mengundang musibah. Tapi kapan musibah itu datang, Allah atur lagi. Nah, tapi hebatnya begini. Kalau orang tuh berbuat dosa maksiat terus ya, lalu datang kesadaran, lalu pengen tobat. Nah, kata Allah, Allah nggak perlu lagi hukum dia, nggak perlu lagi nyiksa dia. Karena dia sudah tobat dan sudah minta ampun, sudah bersyukur kepada Allah. Nah, ada ayatnya. Maha Rahman dan Rahimnya Allah. Coba lihat surat An-Nisa, surat 4, ayatnya 147 ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah maha mensyukuri, maha mengetahui. Nah, jelas ya. Kata Allah, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kanallahu syakiron alima. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah maha mensyukuri, maha mengetahui. Jadi kalau orang itu sudah taubat, ya, beriman, bersyukur, ya Allah ampuni kami selama ini berbuat salah, ampun ya Allah. Kata Allah apa? Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Kami nggak perlu nyiksa dia lagi. Makanya orang begitu mungkin ya umur 40 tahun ke bawah ini dia banyak dosa, banyak maksiat, ternyata belum diazab oleh Allah ya kan? Begitu umur 40 dia dapat hidayah, lalu bertaubat, lalu bersyukur kepada Allah karena taubatnya itu. Allah nggak perlu nyiksa lagi. Dia sudah bertaubat dan sudah beriman dan bersyukur. Luar biasa, ya. Jadi itulah hebatnya. Ya. Rahman dan Rahimnya Allah. Iya, seperti itu. Padahal secara hukum, aturan dia sudah harus dihukum itu, ya. Sudah kelewatan dosanya. Tapi Allah lebih Rahman, lebih Rahim. Sehingga nggak usah ya, udah bersyukur buat apa lagi? Contoh begini, mungkin di masyarakat ya, suka kejadian nih. Ada maling motor, ya. Wah. Ini bapak saya, Pak. Di maling motornya. Ya, ada maling motor nih. Ketangkep warga, digebukin kan. Kalau si maling itu belum ngomong ampun, terus digebukin. Begitu ampun, biasanya stop kan gitu.
Apalagi Allah kan, begitu minta ampun, ya Allah ampun, ampun, stop, ya, nggak usah disiksa lagi, bahkan Allah kasih pahala seperti itu luar biasa. Insya Allah. Begitu Rahman dan Rahimnya Allah, sampai manusia kalau misalnya sudah bertobat diampuni. Ya, Ya, tapi ini nggak bisa kita jadinya santai-santai untuk oh nanti aja tobatnya kan. Jadi ya, tetap aja kita harus ingat kalau misalnya dosa kita ini akan dibalas, perbuatan kita ini akan dibalas sekecil apapun itu. Nah, tapi Ustadz, kita juga nggak jarang lihat orang-orang yang mungkin kita kan berusaha nih untuk berbuat baik terus, berdoa terus sama Allah. Nah, ada kalanya kita ngelihat orang lain nih, ketika kita berusaha sesuatu, kok dia kayaknya jarang sholat misalnya, jarang ibadah, jarang doa, tapi kok bisa ya kayak apa-apa dia tuh dimudahkan gitu urusannya, harus juga sukses lah istilahnya, daripada kita yang udah doa nih sampai sekencang mungkin udah usaha, tapi ternyata ya maksudnya gini-gini aja gitu. Ada ya, jawabannya? Ya ini pertanyaan umum nih, luar biasa ya. Sehingga banyak orang agama lain, orang-orang mungkin yang nggak mau ibadah, itu kadang merendahkan kaum muslimin. Tuh lihat tuh yang di masjid, yang zikir, yang ngaji, mana itu kekayaannya? Iya, kita nggak sholat aja kaya, kan gitu ya? Kita udah sukses, ya begitu kira-kira. Bagaimana kata Quran? Nah, ini yang penting ya. Ada prinsip begini. Setiap yang dikasih, apakah sudah pasti disayang? Gimana? Setiap yang dikasih, apakah sudah pasti disayang? Belum tentu. Oke, kita ngasih sesuatu belum tentu kita sayang. Iya, contoh begini nih. Ada orang ya depan rumah kita ya, dengan pakaian yang mungkin kotor, bau ya kan, lalu ngotok-ngotok pintu, minta-minta ya kan. Biasanya sang majikan ngasih nggak? Ngasih, tapi sambil ngelempar ya, biar cepat pergi kan. Nih gitu kan. Nah, gitu. Nah orang-orang nggak beribadah itu jiwanya najis, dalam arti kotor dia. Tapi kok kehidupan dunianya oke ya. Nah, itu bagaimana? Coba kita lihat ayatnya ya, supaya jelas. Surat 6 ayat 44. Kita buka Quran surah 6 ayat 44. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Nah, jadi kata Allah, ya jelas ini. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami buka pintu-pintu kesenangan. Lupa nggak sholat lagi, lupa nggak ngaji lagi, lupa nggak sedekah lagi. Kata Allah, karena dia lupa, Allah berikan kesenangan. Makin berlipat ganda itu kayaannya. Bisnis apa aja itu lancar ya. Dari bisnis yang mungkin yang halal sampai bisnis yang haram, semuanya jadi, ya enggak? Itu bisnis judi jadi, bisnis narkoba jadi, kan semua jadi itu kan. Nah, tapi nanti kata Allah ya, sehingga ketika mereka sedang bergembira nih, sedang asik-asik menikmati hasil kekayaannya itu, Allah katakan kami siksa sekonyong-konyong. Kami siksa mereka secara tiba-tiba. Nah, kalau sudah datang itu, dia akan terdiam berputus asa. Ya Allah, baru ingat. Ya, padahal sudah diingatkan sebelumnya. Kalau sudah demikian, nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi untuk minta ampun, nggak bisa lagi untuk bertaubat. Begitu. Padahal sebetulnya sudah dikasih tahu. Ya. Jadi jangan menyangka bahwa pemberian-pemberian Tuhan itu satu rahmat, belum tentu. Bisa juga namanya istidraj. Ya, pemberian-pemberian Tuhan itu ya
bagi orang yang nggak mau ibadah itu namanya istidroj, Kesenangan. lolok gitu ya, diberi tapi nanti ujungnya disiksa, istidroj. Tapi bagi orang yang ibadah beriman itu namanya rahmat, ya. Diberikan rahmat karena Allah lebih tahu tentang kebaikan buat dirinya. Sehingga ada satu ayat lagi nih, ya. Nah, ini patokan juga. Surat 42 ayatnya 27. Quran surah 42 ayatnya 27. Ya. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat. Allah maha teliti kepada hamba-hambanya. Jadi kalau rezeki itu digampang-gampangin saja buat hamba itu, kata Allah nanti dia melampaui batas. Gitu. Misalnya begini ya, pas pulang-pulang buka lemari tiba-tiba ada uang selemari. Wah itu udah pasti nanti melampaui batas itu. Kenapa? Sombong. Sombong, nanti bermaksiat macam-macam. Ya, makanya kata Allah, Allah berikan itu sesuai dengan kadarnya. Cukup. Takdirnya Allah ukur itu. Karena Allah lebih tahu, maha teliti. Nah, itu memang begitu dakwah itu ngajak orang supaya ngerti. Oh ternyata Tuhan itu lebih mengerti daripada diri kita. Ya. Kalau kita dikasih berlebihan, malah kita jadi orang nggak beriman, kan gitu. Ya, maka syukuri apa yang ada, itulah nikmat. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi nih. Apa itu? Kan tadi kita udah bahas musibah dan Ya. dosa juga, harus juga dosa kita maksudnya bagaimana doa orang-orang yang udah berdoa kenapa belum dibalas, sementara yang nggak berdoa lebih cepat suksesnya gitu daripada yang udah berdoa. Kita gimana sih mencapai kehidupan yang lebih baik itu? Gimana caranya supaya kita bisa terus berpositif thinking terhadap semua ini dan Baik. itu Di dalam Al-Quran itu namanya hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu yang baik, kehidupan yang baik. Nah, kita harapkan itu. Makanya ada doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa sapu jagat. Pengen baik di dunia, pengen baik di akhirat. Juga. Dan terhindar dari siksa api neraka. Iya. Nah, kata Nabi, pengen baik di dunia, pengen baik di akhirat, ada ilmunya. Iya. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa pengen dunia, ada ilmunya. Nah, ilmu dagang ada, ya. Ilmu ada. Wa man arodal akhirah, barang siapa yang pengen akhirat juga ada ilmunya. Wa man arodahuma, barang siapa yang pengen kedua-duanya ada ilmunya juga. Sekarang realnya bagaimana supaya dapat hayatan thayyibah? Nah, sebagai terakhir, realnya bagaimana? Realnya kita lihat surat 16 ayat 97. Quran surah 16 ayat 97. An-Nahl ya. Kita buka Quran surah 6. Yang auzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, Ya. baik pria maupun wanita dalam keadaan beriman, maka niscaya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri akhir dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini patokan kita ya. Kata Allah, man amila solehan. Barang siapa yang beramal soleh. Min zakarin au unsa. Baik dia laki-laki maupun dia perempuan. Wahuwa mu'minun. Nah ini, wahuwa mu'minun, dan dia ketika berbuat itu dalam keadaan iman. Amal soleh tapi dilandasi iman. Maka kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepada mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ya. Walanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan ngasih pahala lebih baik lagi dari apa yang telah mereka kerjakan. Apa sih hayatan thayyibah itu? Maksudnya hayatan thayyibah itu cinta kepada Allahnya nggak berkurang. Tetap dia dikasih miskin, tetap ibadah.
Dikasih kaya, tambah rajin ibadah. Kan gitu ya. Jadi hubungan hablum minallahnya tetap baik. Itu namanya kehidupan yang baik. Tapi kalau misalnya begini, tadinya dia miskin, ahli sholat, ahli ibadah, Allah kasih kekayaan, lupa dia sholat lagi, lupa dia sedekahnya. Nah itu namanya bukan hayatan thayyibah, bukan kehidupan yang baik, itu kehidupan yang buruk. Itu yang dialami oleh Qarun. Korun, iya ceritanya Qarun. Qarun itu sebetulnya dulunya orang miskin, masih saudara dari Nabi Musa. Dia miskin, tapi ahli ibadah, ikutin agama Nabi Musa. Tapi karena namanya miskin, dia nggak tahan dengan kemiskinannya kan. Datang ke Nabi Musa, Musa tolong dong doakan saya biar kaya gitu. Nanti kalau kaya saya akan lebih baik lagi. Mungkin nanti berbagi-bagi gini. Tapi kalau miskin begini gimana, saya nggak tahan. Didoakan oleh Nabi Musa. Nah setelah didoakan, Qarun punya ide. Nah, ceritanya ide yang berlian. Apa itu? Dia mampu merumuskan formulasi rumusan bikin emas. Ya. Dari pasir-pasir emas itu dia bisa meramu, meracik. Sampai kemudian dia bisa mengeksplor itu. Nah, akhirnya kan tahu sendiri kalau emas kan. Nah, akhirnya dia menjadi kaya raya. Setelah kaya dia lupa ninggalin Musa. Bahkan dia bersaing dengan Fir'aun. Fir'aun itu penguasa, Qarun orang kaya. Sampai si Qarun kan datang ke Fir'aun karena saking kayanya, Fir'aun, saya boleh nggak saya mau bikin istana sendiri? Nah, kata Fir'aun, ya kata Fir'aun, kamu boleh aja kaya, tapi kalau bikin istana saya nggak boleh. Nah, gitu. Larang, kenapa? Itu nyaingin penguasa kan. Makanya akhirnya Qarun beli sebuah kayak model pulau itu sendirian dan dibikinlah istana sendiri di situ dengan menumpuk kekayaannya. Maka ceritanya bersama rumahnya Qarun dibenamkan ke dalam tanah. Nah, gitu. Ya, ya. Di zaman Nabi Muhammad ada juga namanya Sa'labah. Ya, itu juga sama. Tadinya miskin, terus minta kaya, didoakan kaya, kaya lupa. Nah, sebetulnya berdoa yang terbaik pertama minta ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa. Yang kedua, minta kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, minta jadi orang yang bersyukur kepada Allah. Kan begitu ya. Ya. Saya kira itu lebih bagus. Iya, baik Ustadz, dari tadi kita udah bahas dari mulai kaitan dosa dengan musibah, terus juga kenapa ada orang Maha Rahman dan Rahimnya Allah, dan kenapa ada orang-orang yang dosa tapi sukses, itu namanya istidraj ya. Nah, terus juga bagaimana meraih kehidupan yang lebih baik, yaitu di mana dunia dan akhirat itu bisa kita bisa seimbang, bisa balance, dan kita raih dengan ilmu. Ini sangat bermanfaat sekali podcast kali ini, dan benar-benar relate ya dengan kehidupan kita sehari teman-teman. Dan juga mungkin teman-teman akan ada lagi podcast di selanjutnya di next occasion dengan Ustadz Elang. Untuk sekarang kita cukupkan dengan alhamdulillah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.